Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba membahas soal SJT ya pada video kali ini. Karena 10 video sebelumnya kita udah bahas tentang soal-soal PCK. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas soal-soal SJT-nya ya Bapak Ibu ya, dalam rangka menyiapkan UP PPG Daljab tahun 2024 kali ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal SJT ya yang akan kita bahas pada hari ini. Setidaknya ada 5 soal begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat soal nomor 1 Bapak Ibu. Nah, di sekolah tempat Anda mengajar, seringkali dijumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat. Meskipun sudah ada peringatan dan larangan, sebagai guru yang harus memberikan keteladanan pada siswa, solusi yang Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah, baik, kita lihat opsinya gitu ya. A. Aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah. Apakah ini? Bravo, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya hasil olahan sampah. Charlie memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Delta berdiam diri merasa bukan tanggung jawab saya. Yang E meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Baik Bapak Ibu, kita sekarang lihat yang menjadi keywordnya ya, atau kata kunci pada soal ini. Nah Bapak Ibu, jadi kuncinya adalah kita ini kan guru nih, sering menjumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Nah, jadi kalau begini ada, tentu saja kita akan membutuhkan tindakan cepat dan tepat ya kepada peserta didik yang melakukan pembuangan sampah sembarangan itu ya. Nah, kalau kita melihat opsi yang A, ini kan sepertinya ini pembiasaan ini yang perlu kita lakukan. Nah, bukan bukan solusi cepat gitu ya. Nah, ini menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya ini kan suatu pembiasaan. Apabila ini kan kita lakukan sebelum terjadi hal-hal yang demikian gitu ya, untuk mengantisipasi peserta didik membuang sampah di sembarang tempat. Nah, mengingat bahwa peserta didik tersebut sudah pernah diperingatkan dan dilarang gitu ya, artinya pembiasaan ini seharusnya sudah dilakukan. Dan ini bukan lagi menjadi solusi untuk saat ini gitu ya. Kemudian yang bravo, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya dari hasil olahan sampah. Ini juga ini bisa menjadi solusi ke depannya gitu ya. Namun sekali lagi ini kan anak ini sudah dalam tanda petik udah keterlaluan gitu ya. Jadi mestilah ada tindakan cepat. Nah, ini merupakan tindakan yang jangka panjang sini ya, solusi jangka panjangnya. Kemudian Charlie memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Nah, karena kita butuh tindakan yang cepat, kemungkinan ini jawabannya gitu ya, secara langsung. Kita berikan teguran secara langsung gitu. Nah, tapi kita simpan dulu Bapak Ibu. Coba kita lihat yang delta. Berdiam diri merasa bukan tanggung jawab saya. Wah, ini tidak boleh banget terjadi pada individu guru gitu ya. Kita sebagai guru harus merasa bahwa banyak yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah itu, termasuk salah satunya ya menanamkan karakter kepada peserta didik itu adalah tugas setiap guru ya. Kemudian yang E meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Wah, ini agak bertele-tele ini ya, karena kan untuk meminta kepala sekolah ini ya belum kita bisa menghadap langsung kepada kepala sekolah gitu ya. Dan ini cukup sebetulnya ini kan bisa dilakukan oleh guru gitu ya, tanpa harus menunggu kepala sekolah untuk mengatasi hal-hal yang sederhana seperti ini. Jadi ya jawabannya adalah si Charlie tentu saja ya, memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan.
Oke, next Bapak Ibu, kita lihat soal nomor 2. Pak Rian sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Rian mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Rian tinggal sedikit lagi dan jamnya juga akan segera selesai. Yang dilakukan Pak Rian sebaiknya adalah, oke, apa keywordnya? Pak Rian sedang mengajar, oke, kemudian mendengar suara azan berkumandang. Nah, terus kemudian materi yang disampaikan Mbak Rian juga tinggal dikit lagi, tanggung gitu ya, untuk selesaikan. Dan lagi pula jamnya juga akan segera selesai, akan berakhir. Nah, jadi apa yang akan dilakukan? Apakah yang A, meminta siswa diam mendengarkan azan sementara Pak Rian tetap menjelaskan materi? Wah, saya rasa ini bagus ya untuk meminta siswa untuk mendengarkan azan. Ini oke lah ya. Tapi Pak Rian tetap menjelaskan, ini sama aja dengan bohong gitu ya. Nah, artinya Pak Rian tidak mendengarkan azan sementara Pak Rian meminta siswa untuk mendengarkan azan. Ini saya rasa ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Dan bravo, mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. Nah, ini oke, saya rasa ini ya oke ya. Tapi kita lihat dulu yang Charlie. Berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. Wah, ini berhenti sejenak ini mungkin oke lah ya, tapi membiarkan siswa ramai sendiri juga tidak tidak bagus gitu ya. Karena kan siswa tidak ditanamkan untuk eh, nilai-nilai religiusitasnya nggak ditanamkan kepada siswa gitu ya. Yang bagus religiusitasnya ya gurunya gitu. Sedangkan siswanya enggak. Coba kita lihat yang Delta, melanjutkan mengajar karena materinya tinggal sedikit lagi gitu ya. Nah, ini itu kan tentang religiusitasnya gitu ya. Kan apa salahnya kan mendengarkan azan sesaat gitu. Kan nggak lama ya azan ya. Jadi sebaiknya memang untuk berhenti gitu. Kemudian yang E, langsung mengakhiri kelas karena sebentar lagi waktu habis. Ini juga tidak gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai guru kan harus mengakhiri eh, kelas sesuai dengan jadwalnya. Karena kalau tidak begitu, nanti kalau misalnya kelas kita yang keluar, yang kelas lain juga akan pengen ikut keluar gitu. Jadi membuat kelas sebelah tidak akan menjadi tidak kondusif gitu. Nah, jadi jawabannya tentu saja yang berapa ya Bapak Ibu ya. Kita mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam berserta mendengarkan azan. Itu Bapak Ibu kira-kira. Oke, kita lihat soal nomor 3 Bapak Ibu. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi. Jadi siswa kita gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Ya, tentu saja Alfa, saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu yang akan datang. Nah, kan keywordnya adalah siswa kita gagal dalam uji coba nih. Maka yang harus kita lakukan adalah iya latihan lebih giat lagi gitu ya, lebih intensif gitu yang harus kita lakukan. Nah, tentu saja tidak hanya latihan, kita harus merencanakan, menyiapkan gitu ya, merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan latihan yang lebih intensif. Saya rasa itu jawabannya Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu cek Bravo, Charlie, Delta dan E. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau cek silakan. Dan Bapak Ibu kalau misalkan menemukan ada opsi yang lebih baik gitu ya daripada jawaban ini ya ditulis saja di kolom komentar sebagai masukan kepada kami supaya kami memperbaikinya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4. Setelah pembelajaran, guru langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Jadi setelah pembelajaran ini, setelah pembelajaran, guru langsung memberikan penilaian praktek terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya ya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Nah, kata kuncinya adalah ini baru aja selesai pembelajaran, kemudian penilaian praktek. Penilaian praktek ini kan penilaian yang tidak sederhana ya, gitu. Banyak hal yang harus dilihat. Ini kinerja siswanya, kinerja kelompoknya, gitu ya. Kemudian pemahaman individunya, pemahaman kolektif secara berkelompoknya gimana gitu ya. Banyak hal yang harus dinilai gitu ya. Jadi apakah A bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan? Transparansi oke gitu ya, mengumumkan hasilnya gitu, tapi ini kan penilaian praktek. Jadi tidak begitu bagus ya untuk langsung diumumkan gitu. Nah, saya rasa berarti yang kurang setuju nih, yang bagus-bagus ini kita bilang aja. Bravo juga ada kata bagusnya ya.
Ini kita silang. Tapi kita lihat yang kurang setuju ada Charlie dan Delta. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. Sejadi ya, kurang setuju yang Delta kurang setuju karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Saya sih cenderungnya ke Delta ya Bapak Ibu ya. Karena eh, apapun bentuk penilaiannya tetap harus kita membuat rubrik penilaian terlebih dahulu supaya terukur, kemudian sesuai dengan kriteria, lebih fair gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak seinstan itu kita bisa memberikan penilaian untuk praktek. Jadi jawabannya menurut saya adalah delta. Sekali lagi Bapak Ibu kalau menemukan atau mempunyai ide yang lebih bagus daripada jawaban ini, nggak apa-apa Bapak Ibu komentar saja di kolom komentar sebagai masukan untuk kami. Terima kasih ya untuk telah memberikan masukan. Nah, nomor 5, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai di atas rata-rata di kelasnya, pada suatu saat 2 kali berturut-turut mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Ini 2 kali berturut-turut ya, padahal sebelumnya dia memiliki nilai di atas rata-rata. Pandangan guru terhadap peserta didik tersebut adalah, kita lihat yang alfa. Peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi belajar lagi karena masalah keluarga sehingga motivasi belajarnya tidak mungkin meningkat lagi. Wah, ini saya rasa nggak begitu ya. Nah, kita tergantung kita sebagai guru dan peserta didiknya seperti apa. Kalau kita terus melakukan motivasi dan pendekatan, kemudian membantu peserta didik tersebut menyelesaikan masalahnya, saya rasa mungkin kok untuk meningkat lagi prestasinya gitu ya. Ini udah kita sebagai guru udah pesimis banget nih apa ini. Jadi saya rasa ini bukan jawabannya. Kita lihat yang berapa motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena pengaruh teman sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan guru untuk membantunya. Karena dia teman sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Saya rasa ini juga tidak gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai guru. Baik itu pengaruhnya dari teman, saudara, keluarga, orang tua, dan segala macam ya. Jadi guru kita harus mengambil peran. Itu kuncinya. Gitu ya. Yang Charlie memotivasi belajar peserta didik tersebut, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena adanya masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya harus membantu menyelesaikan masalah psikologis dan akademik. Oke, ini bisa jadi ya, yang Charlie ya. Kemudian yang Delta, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena memiliki masalah psikologis khusus sehingga bantuan psikologis saja harus diberikan. Nah, ini kan masalah nilai gitu ya, nilai yang rendah ya. Jadi tidak hanya psikologis gitu ya, tapi juga butuh harusnya plus nilai atau akademis gitu ya. Ini dibutuhkan juga gitu ya. Jadi ini kita salahkan. Yang E, motivasi belajar peserta didik menurun karena hambatan perkembangan sehingga tidak banyak yang dilakukan guru kecuali mereferal dia ke guru pembimbing. Jadi hambatan perkembangan sehingga tidak banyak yang dilakukan guru kecuali mereferal dia ke guru pembimbing. Enggak ya, sebelum kita kasih ke guru pembimbing ya, kita sebagai guru juga perlu mencari tahu dan membantu. Mungkin ya, eh, atau apa namanya kan rendahnya apa namanya nilainya siswa tersebut kan ada di kelas kita gitu. Jadi kita sebagai guru harus mengambil peran lagi-lagi di situ ya. Jadi yang ini saya rasa kurang tepat. Jadi jawabannya ya menurut saya sekali lagi ini adalah Charlie. Sekali lagi ini adalah pendapat dan sudut pandang serta dari pengamatan saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi-lagi punya jawaban yang menurut Bapak Ibu lebih tepat dibandingkan yang kami berikan, boleh Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar dan kami akan tentu saja sangat mengapresiasi hal itu untuk perbaikan kami. Bapak Ibu, seorang wali murid yang khawatir dengan pencapaian prestasi anaknya mendatangi seorang guru dengan membawa bingkisan untuk meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi di rapornya sehingga berpeluang lolos dalam seleksi perguruan tinggi. Nah, tanggapan guru tersebut terhadap wali murid adalah, nah Bapak Ibu, ini kan ada ceritanya ada seorang wali murid datang kepada kita sebagai seorang guru membawa bingkisan dengan niat tertentu dalam hal ini meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi di raportnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah begini bentuknya, ini namanya gratifikasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah
paham sih sebetulnya ya. Nah, ini namanya gratifikasi. Nah, yang gratifikasi ini adalah satu hal, satu tindakan yang harus kita tolak dengan tegas untuk apa namanya menunjukkan bahwa kita masih memiliki integritas yang tinggi dan profesionalitas. Nah, profesionalitas. Oleh karena itu, maka kita akan mencari di opsi A sampai E ini nanti dua hal ini ya, integritas dan profesionalitas. Oke, kita lihat opsi yang A. Menegaskan bahwa tidak bisa menerima permintaan wali murid karena integritasnya sebagai guru yang profesional. Oke, ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, yang bravo. Merasa iba dan berempati pada perjuangan wali murid tersebut sehingga dengan berat hati guru menerima permintaan. Oh, ini fix, ini langsung kita eliminasi. Yang C, merasa iba dan berempati sehingga memenuhi permintaan wali murid tersebut, walau bertentangan dengan naluri profesionalismenya. Oke, memenuhi permintaan ini juga kita coret. Oke, yang delta, menolak dengan sangat berat hati namun tetap menunjukkan empati demi integritas profesionalitas guru. Oke, ini ada integritas, ada profesionalitas, tapi dia menolak dengan sangat berat hati. Ini tidak perlu ya kita berat hati karena ini adalah memang kita harus berintegritas tinggi, menolaknya dengan tegas gitu ya. Ini juga kemungkinan bukan sih ya. Coba kita lihat yang E, menolak dengan santun dan tegas serta penjelasan mengenai integritas profesionalitas guru. Nah, ini kan menolaknya dengan santun dan tegas. Nah, jadi saya apa namanya? Kita punya dua jawaban di sini A sama E gitu, dua opsi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E. Nah, mengapa? Karena ya memang yang kita hadapi kan manusia juga gitu ya. Jadi kita mestilah menolak dengan santun, tetapi tegas untuk apa namanya menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalitas kita sebagai. Jadi jawabannya E ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat nomor 7. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme. Nah, patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan Anda adalah, nah, ini kita kapasitas sebagai seorang guru ini ya, saja Bapak Ibu ya. Nah, apa itu patriotisme? Patriotisme itu kan nilai kecintaan terhadap bangsa kita gitu ya, terhadap negara kita. Kemudian nilai-nilai kesetiaan juga kita perlu tanamkan. Nah, cara yang tepat untuk kita sebagai kapasitas sebagai guru itu bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai pejuang. Oh, oke, ini bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Yang Bravo mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dan hikmat ini juga oke lah ya. Nah, C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk menanamkan pengetahuan ya supaya tidak lupa sejarah jas merah. Ini juga oke. Memberikan tugas role play pada peserta didik memerankan diri sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Uh, ya, boleh jadi gitu ya. Tapi yang E mendorong peserta didik untuk berpartisipasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Nah, yang paling tinggi, nah begini nih Bapak Ibu, sebelum saya jawab nih. Kan kalau SJT itu kan ada rentangan nilai ya 1 sampai 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Rentangan 1 sampai 5 nilai untuk SJT. Nah, yang kita akan mencari nilai yang paling tinggi skornya atau paling tinggi poinnya tentu saja ya. Nah, dalam hal ini saya sih menurut saya itu adalah yang E, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Nah, kecintaan kita terhadap Indonesia itu salah satunya lewat budaya, seni, ya, kemudian termasuk dalam akademis gitu ya, eh, supaya apa namanya secara akademik penduduk Indonesia juga bagus gitu ya. Nah itu juga hal-hal yang perlu kita lakukan tingkat diri, tingkat peserta didik. Jadi jawabannya adalah si E Bapak Ibu. Oke, kita next. Kita nomor 8 sekarang. Ada 5 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar. 5 peserta didik mendapatkan nilai di bawah standar minimal. Oke. Untuk mata pelajaran yang Anda ambil sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti tes tambahan di luar sekolah. Oh, ini tentu saja tidak ya. Karena kan ini di dalam kelas kita yang 5 orang itu kan nilainya di bawah standar.
Ya, kita tidak perlu meminta mereka untuk tes tambahan ya. Kemudian yang Bravo, memanggil orang tua peserta didik untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. Ini oke gitu ya, tapi kan masalahnya ini nilai gitu ya, belum tentu menjadi akar, yang menjadi akar masalahnya adalah motivasi, belum tentu gitu ya. Nah, bisa saja faktor yang lain. Jadi yang Bravo kurang tepat saya rasa gitu ya. Nah, yang Charlie menawarkan pada peserta didik untuk memberikan pembelajaran tambahan di luar jam belajar agar nilainya meningkat. Nah, ini kan ada 5 orang ya, Bapak Ibu ya. Jadi eh, kalau kita sebagai guru konteksnya gitu ya, ya tidak perlu tambahan di luar jam belajar gitu ya. Jadi kita memaksimalkan peran saat kita mengajar aja. Itu yang lebih penting menurut saya gitu ya. Tapi ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Yang Delta meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar minimal. Nah, ini kan bisa dilakukan dalam proses pembelajaran ini. Nah, eh, apa namanya, bantuan teman kan. Jadi, teman yang lebih bisa atau nilainya lebih bagus itu ngajarin, membimbing temannya yang, berada di bawahnya gitu. Nah, ini oke nih. Tapi kita lihat yang E dulu ya. Meminta peserta didik dalam kelas untuk membentuk kelompok belajar agar mencapai nilai yang lebih baik. Ini juga oke sih. Tapi yang langsung menyentuh akar permasalahan sih menurut saya adalah delta ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ini lebih eh, tepat menurut saya karena terkadang eh, bahasa teman itu lebih cepat dipahami daripada bahasa guru kemudian. Nah, nomor 9. Saat ini Anda diterima sebagai guru SMA yang lokasinya jauh terpencil dari kota. Segala sarana dan prasarana serta akses informasinya sangat minim. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? Nah, kata kuncinya adalah kita berada di SMA yang terpencil, kemudian segala aspek sarana prasarana dan akses informasinya juga sangat minim sekali. A, saya akan tetap bertahan dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal serta senantiasa berusaha mencari cara baru agar peserta didik tetap mendapatkan pelajaran yang baik. Oke, ini bisa jadi ya. Saya akan membuat proposal untuk mencari bantuan pada masyarakat sekitar. Ini minta sumbangan untuk pengadaan sarana dan prasarana. Sementara kita berada di SMA gitu ya. Ya, SMA negeri apalagi gitu ya. Harusnya ini pekerjaannya pemerintah nih yang berlaku. Yang Charlie, saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana sekolah agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Nah, ini kan tugasnya apa namanya? Tugasnya pimpinan kepala sekolah ya, awas. Ini yang punya tugas yang begini nih. Artinya kalau kita kapasitasnya sebagai guru, ya kurang tepat sih ini ya gitu ya. Nah, yang Delta, saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Nah, ini bisa jadi nih. Kemudian yang E, saya akan menyampaikan usulan kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Oke, ini juga oke, tapi sekali lagi ini yang langsung gitu ya, langsung menyelesaikan masalah yang kita cari. Itu saja yang delta ya Bapak Ibu ya. Saya akan menerima kondisi yang ada, tidak perlu kita mengutuk kegelapan. Kita akan terima saja kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru yang profesional agar KBM tetap berlangsung. Itu saya rasa jawabannya ya. Oke, nomor 10. Oke, nomor 10 ini, apabila suasana kelas dirasakan siswa menjadi sangat membosankan, maka menurut Anda tindakan guru yang paling sesuai adalah A. Fokus pada siswa yang daya tangkapnya lebih baik daripada siswa yang lamban. B. Menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sifat materi pelajaran. C. Menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar dengan menampilkan sikap ceria dalam mengajar. D. Berusaha menjadikan suasana kelas menyenangkan dengan menyelipkan humor yang proporsional untuk menghidupkan proses belajar mengajar. Ini oke ya. Yang D juga cukup oke. Yang E. Bersemangat mencari dan menyediakan sumber belajar yang cukup dan bervariasi. Ini juga. Lagi-lagi SJT itu memang
rada-rada ini apa namanya sedikit membingungkan karena semuanya itu terlihat betul ya. Tapi kita akan mencari yang paling tepat terhadap konteks pertanyaannya gitu ya. Nah, ini kan siswa ini kan menjadi sangat membosankan ya suasana kelas. Jadi kita perlulah metode-metode pengajaran yang eh, kreatif dan eh, apa namanya sesuai dengan sifat materi pelajaran. Jadi apakah tadi misalkan kayak menyelipkan humor gitu ya untuk menghidupkan proses belajar mengajar, itu juga salah satu bagian dari metode yang relevan gitu ya. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai, kita sudah berada pada 10 soal, gitu, 10 soal pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya. Dan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun kami gitu ya. Eh, Facebook, Instagram, dan website yang kami ini. Dan apabila ada kritik saran juga boleh tulis di kolom komentar atau hubungi kami melalui kontak yang sudah kami sediakan di video ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Aprianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.